Seorang pria memasuki masjid bukan pada waktu sholat, dan seorang lelaki tua melihatnya. Kemudian beliau pun memanggilnya, "Wahai anak muda, kemarilah. Aku melihatmu bukan pada waktu sholat," dan raut wajahmu menunjukkan kesedihan dan kekhawatiran. Kemudian pria itu pun berkata, "Wahai Syekh, aku sudah lama menikah, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermain dengan mereka, dan mereka bermain bersamaku. Merawat mereka sejak kecil, begitupun mereka merawatku ketika sudah besar, dan aku tidak berhenti konsultasi kepada dokter. Akan tetapi, aku tidak menemukan satu pun pengobatan pada salah satunya." Kemudian Syekh itu berkata kepadanya, "Aku akan memberikan obatnya, dan obat ini sangat sulit. Tetapi obat ini akan mujarab, maka demi Allah, bahwa di dalamnya mengandung kesehatan." Kemudian pria itu berkata dengan cemas, "Obat apa itu?" Syekh tua itu berkata, "Yaitu kamu harus bangun 1 jam sebelum sholat subuh, dan di waktu ini kamu bagi menjadi 2 bagian. Paruh pertama pada sholat malam, dan paruh kedua memohon pengampunan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Pria ini pun pulang dan begadang sampai larut malam untuk bangun malam. Akan tetapi, dia sempat terlelap beberapa saat. Kemudian langsung bangun 1 jam sebelum subuh, akan tetapi hampir hilang semangatnya dari keteguhan hati dan pikirannya. Kemudian ia sholat dan meminta ampunan meskipun ia sangat mengantuk. Dan keadaan ini pun berjalan selama 2 bulan. Tetapi istrinya belum juga hamil, jadi dia memutuskan untuk pergi ke syekh tersebut di masjid dan berkata kepadanya, "Wahai syekh, aku melakukan apa yang kamu minta dariku selama 2 bulan, tetapi Allah belum mengabulkan doaku. Apa yang salah dari doaku?" Syekh pun terkejut dengan perkataannya. Dan ketika ia tanya tentang bagaimana cara bangun malamnya dan meminta pengampunan yang ia ceritakan, Syekh pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, kamu belum memperbaiki sholat dan meminta pengampunan. Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah sedang kamu yakin akan dikabulkan doa tersebut. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Yakini hati itu sebab terbesar terkabulnya doa. Dan lalainya hati, salah satu terhalangnya doa terkabul. Maka pergilah dan sholat malamlah serta meminta ampunan dengan istrimu dengan penuh keyakinan hati dan pikiran yang bersih." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika seorang laki-laki bangun malam dan membangunkan istrinya kemudian sholat 2 rakaat, maka akan dicatat dari golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemuda itu pun meminta maaf kepada syekh itu, kemudian ia pergi menghadap istrinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Wahai istriku yang baik hati, Alhamdulillah, Alhamdulillah aku menemukan obat dengan izin Allah, tetapi agak sedikit sulit." Sang istri pun bertanya dengan penuh kerinduan dan kegairahan, "Apa itu suamiku tersayang?" Suami pun menjawab, "Kita bangun 1 jam sebelum sholat subuh. Setengah jam pertama kita pakai untuk sholat malam, dan setengah jam kedua kita pakai untuk meminta ampunan. Jadi apakah kamu siap untuk itu?" Istri pun berkata, "Tentu saja wahai suamiku, aku sudah siap, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mulai hari ini. Insya Allah, karena baru-baru ini aku mendengar melalui radio bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni." Dan langsung pemuda itu dan istrinya sholat malam dan meminta ampunan dengan ikhlas. Dan setelah hanya 1 bulan, datanglah gejala kehamilan sang istri. Maka ia pergi bersama suaminya ke dokter kandungan. Dan setelah melakukan analisis, dokter pun berkata kepada sang suami, "Berbahagialah engkau, karena istrimu sedang mengandung anak pertamamu." وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.